Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya berada di satu tempat di mana disinilah nanti akan dibangun Kehillat Pemulihan Indonesia. Saat ini saya akan memberikan sebuah renungan yang saya beri tema Yesus atau Yeshua. Mana yang akan saudara pilih? Sekarang saya ingin ajak saudara untuk menggunakan logika nalar. Jangan menggunakan pokoknya. Nah, saya akan membuat sebuah cerita begini, saudara-saudara. Di tanah Samosir itu kan satu pulau yang ada di tengah-tengah Danau Toba di Sumatera. Nah, tanah Samosir itu dikenal dengan tanah Batak. Di sana diceritakan ada seorang tokoh adat Batak yang sangat terkenal, baik hati, murah senyum, bahkan kaya raya. Namanya Bapak Sinaga. Dan dia pun berbahasa Batak, saudara-saudara. Tiba-tiba ada seorang pendatang, orang Cina. Kaum pendatang ini masuk ke tanah Batak, ke Samosir. Tetapi dia tidak memanggil nama tokoh adat yang terkenal baik hati ini dengan panggilan nama yang benar, yaitu Bapak Sinaga. Tetapi dia memanggil dengan panggilan Bapak Liong. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa orang Cina ini, dia juga memberitahu kepada teman-temannya bahwa tokoh adat yang terkenal baik hati, kaya raya, dan penuh kasih itu bernama Bapak Liong. Nah, sehingga di tanah Batak itu ada dua kelompok. Orang Bataknya asli, dia tetap mengakui bahwa tokoh adatnya ini namanya Bapak Sinaga. Sementara kaum pendatang, orang-orang Cina ini, dia katakan namanya Bapak Liong. Nah, di situ akhirnya ada dua kelompok, saudara. Kelompok orang Bataknya asli yang mengatakan bahwa Bapak Sinaga namanya, dan kelompok pendatang yang menyebut dengan Bapak Liong. Orang mulai ribut. Ada yang berkata, oh yang benar itu Bapak Sinaga. Tetapi kelompok orang-orang Cina mengatakan, oh tidak, yang benar itu Bapak Liong. Nah, akhirnya ada orang yang juga mengatakan, oh nggak masalah deh. Mau Bapak Liong, mau Bapak Sinaga, sama saja orang nyotoh itu juga. Sehingga nama Bapak Liong ini terlanjur terkenal, saudara-saudara, sampai ke mancanegara, kemana-mana. Bahkan tentu saja sampai ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa, orang yang nggak tahu menahu, dikasih tahu, mereka mengatakan, oh namanya itu bukan Bapak Liong, tapi Bapak Nogo. Nah, saudara yang terkasih, sekarang muncullah tiga nama. Yang pertama adalah nama Bapak Sinaga. Yang kedua, kaum pendatang yang memberi nama dengan Bapak Liong. Dan yang di luar sana memanggil dengan nama Bapak Nogo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau begini, ada orang yang punya pendapat, sudahlah, nggak usah mempersoalkan masalah nama. Sama saja mau Bapak Sinaga, mau Bapak Liong, mau Bapak Nogo. Orangnya sama juga. Nah sekarang ayo, saya akan ajak saudara untuk berpikir secara nalar. Kalau saudara ditanya, orang yang baik hati itu, yang terkenal, kaya raya juga, murah hati, itu namanya siapa? Bapak Sinaga, Bapak Liong, atau Bapak Nogo? Ayo kita pikir secara logika nalar. Mungkin saudara yang ada di Jawa, ada yang belum
tahu akan berkata, orang yang baik hati itu namanya tetap Nogo. Bapak Nogo. Nah sekarang ada seseorang yang belajar nih ceritanya masuk ke tanah Samosir. Ketika dia belajar, dia tahu, oh ternyata namanya itu adalah Bapak Sinaga. Lalu orang yang sudah belajar ke sana datanglah ke Pulau Jawa, memberitahu bahwa namanya itu bukan Pak Nogo, namanya itu sebenarnya adalah Bapak Sinaga. Tapi orang Jawa ini ngeyel, saudara. Oh, enggak, sudah dari dulu sudah seperti itu kok. Saya sejahtera kalau pakai nama Pak Nogo. Tapi orang yang belajar di sana, bahkan orang Bataknya asli juga mengatakan nggak bisa, namanya itu Bapak Sinaga. Nah sekarang saudara mau ngeyel atau mau percaya kepada orang yang pernah tinggal di tanah Samosir atau setidaknya yang mempelajari gaya hidup orang Batak. Kalau saudara betul-betul orang normal dan mau menggunakan logika, saudara pasti akan mengakui bahwa orang yang baik hati, pemuka adat, yang kaya raya, dan murah hati itu bernama Bapak Sinaga. Bukan Bapak Liong, bukan Bapak Nogo. Nah, demikian juga dengan nama Allah dan Yesus, saudara-saudara. Itu bukan nama sebenarnya. Allah itu adalah dari Arab, sementara Yesus itu dari Yunani. Lah, sementara yang asli yang bernama Yeshua HaMashiach malah ditolak. Lah ini apa bedanya dengan orang yang ngeyel yang mengatakan namanya itu Bapak Nogo. Yang lain, oh yang benar itu Pak Liong. Dikasih tahu namanya Bapak Sinaga, ngotot tidak mau. Coba saudara pikir renungkan dengan logika, nalar. Kira-kira benar nggak seperti ini? Ya. Nah, Yeshua itu tinggalnya di Israel. Dia orang Yehudi, berbahasa Yehudi, punya nama Yehudi. Tiba-tiba ada pendatang kaum penjajah yang menyebut namanya bukan Yeshua, tapi Yesus atau Jesus. Lah ini kan ngaco, saudara-saudara. Ayo kita pakai logika sekarang. Ya, jangan saudara bilang, pokoknya dari dulu sudah seperti itu. Nggak bisa cara seperti itu ya. Bahkan ada yang sampai nekat ngajak bertengkar demi mempertahankan nama yang salah. Ini kan repot, saudara-saudara. Padahal kita tahu bahwa mempertahankan nama yang bukan asli itu sangat berisiko. Ada lagi yang lebih berhikmat mencari amannya, yaitu panggil saja semua. Bapak Nogo boleh, Bapak Liong boleh, Bapak Sinaga boleh. Sama seperti sekarang. Oh boleh, kita panggil Allah boleh, panggil Yesus boleh, Adonai boleh, kemudian panggil Rabi boleh. Pokoknya semua dipanggil. Elohim boleh, Yeshua boleh, Yahweh boleh. Cari amannya, saudara. Artinya apa? Di kelompok orang-orang yang memanggil nama Bapak Yahweh, dia bisa diterima. Di tempat kelompok orang yang tidak bisa menerima nama besar, nama kudus Bapak Yahweh juga bisa diterima. Nah ini yang namanya orang yang imannya bunglon. Ya, di tempat yang hijau jadi hijau, di tempat yang hitam jadi hitam. Ini nggak benar, saudara-saudara. Nah, sekarang silahkan saudara nilai sendiri. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yang mengatakan, apalah artinya sebuah nama? Nggak penting nama itu. Nah, saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa nama itu tidak penting, coba kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kira-kira kalau saudara itu punya tanah, ya, kemudian tanah itu kan punya sertifikat. Lah sekarang sertifikatnya itu saya suruh ganti dengan nama saya. Ayo, mau atau tidak? Sertifikatnya milik saudara, tapi namanya ganti dengan nama saya. Saya yang membayar,
saudara yang nyimpan sertifikatnya, berani atau tidak. Kalau saudara berani, itu baru gentleman. Dan kalau betul saudara berani, berarti saudara akan kehilangan tanah saudara. Karena nama yang diganti, tentu ganti pemilik. Nah, saudara yang terkasih, saudara itu diadopsi oleh Bapak Sinaga. Tapi ternyata aktenya tertulis Bapak Liong. Nah, secara hukum bagaimana nih? Padahal nama Bapak Liong itu bisa saja banyak orang. Kira-kira akte saudara untuk bisa mendapatkan warisan itu perlu nggak ya diganti dengan nama yang benar, yaitu Bapak Sinaga? Atau saudara akan bilang, ya udahlah nggak apa-apa lah, udah dari dulu seperti itu. Secara hukum tidak bisa, saudara-saudara. Kalau saudara mau mendapatkan warisan dari tokoh adat yang baik hati, yang kaya raya, yang terkenal hebat, saudara harus mengganti aktenya. Bukan Bapak Liong, tetapi harus dengan Bapak Sinaga. Baru secara hukum saudara sah untuk mendapatkan warisan. Sama seperti kita, saudara. Kenapa sih saudara kok pada ngotot mempertahankan nama pemberian dari kaum penjajah? Aneh sekali. Kenapa saudara tidak mau menyelidiki, mempelajari dengan benar? Ya, ini masalah keselamatan loh. Apa sulitnya? Dan saya bahkan berani mengatakan, kalau orang berani mengganti nama Bapak Sinaga menjadi Bapak Liong atau Bapak Nogo, itu sebuah tindakan kurang ajar, saudara. Tindakan yang melanggar hukum. Ganti-ganti nama semau-maunya sendiri. Oleh karena itu, di dalam kesempatan renungan ini, mari kita akan sama-sama pelajari. Kenapa kita harus ada baptis pembaharuan? Itu perubahan meterai, saudara. Nama yang lama kita putuskan. Nama pemberian dari penjajah kita putuskan. Kita ganti secara hukum alam supranatural. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita dibaptis dalam nama penjajah itu, saudara diikat dalam nama itu. Dan itu ada spiritnya loh. Nanti ketika saudara sampai di kursi pengadilan Tuhan, spirit dari pemberian nama si penjajah itu, mereka akan berkata, ini orang milik saya loh. Karena dulu dimeterai, diikat di dalam nama saya. Nah, sekarang saudara pikirkan baik-baik. Ini masalah keselamatan. Jangan sampai saudara terlepas, karena apa yang saya sampaikan ini adalah hikmat Bapa Yahweh yang Bapa berikan kepada kita untuk supaya saudara memahami dengan baik. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Silahkan saudara pilih sendiri, Yesus pemberian para penjajah atau Yeshua HaMasyiah yang nama sebenarnya orang Yahudi. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.